mengucap syukur. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan kembali beroleh akan kehidupan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan waktu ini kepadamu. Biar Kau berikan kami hikmat dan pengertian, untuk sungguh-sungguh kami boleh menangkap apa yang Engkau ingin katakan kepada setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan lihat dari Kejadian 3 ayat 6 sampai 12. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kita lihat bahwa manusia pertama ini memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh ular dan tidak mengindahkan perintah Tuhan. Kita tahu perintah Tuhan yang pertama bahwa jangan makan dari buah pohon pengetahuan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita semua juga punya free will ya. Kan Adam diboleh memilih semua makanan boleh, tapi buah ini enggak boleh. Makin dilarang, manusia itu malah pengen coba-coba ya. Nah, kita harus ngerti bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun iman kita. Nah, kita kan dikasih memilih ya. Konsekuensi daripada kejahatan manusia pertama itu karena pilihan yang dibuat sendiri ya. Jadi dia itu dihalau jauh dari Tuhan, hidup terpisah dari ketergantungan kepada Tuhan. Begitu makan buah pengetahuan, maka manusia itu kehilangan damai sejahtera, mulai kehilangan damai sejahtera. Nah, mereka bisa merasakan gejolak emosi seperti tadi, malu, takut gitu ya. Terus marah, waduh saya salah, nyalahin si perempuan itu nyalahin lagi si ular gitu, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita manusia semua Tuhan kasihi, saya percaya. Tapi kita itu diberi kebebasan untuk memilih ya, keinginan kita gitu ya. Seperti saya mikirnya tentang agama, saudara. Kalau kekristenan itu bukan agama ya, kekristenan bukan agama, tetapi pengalaman hidup, kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa yang punya shalom hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia Jehovah Shalom. Di luar Dia tidak ada damai sejahtera. Jangan jauh-jauh ya, kalau kita lihat orang Tionghoa lah, orang Tionghoa itu kalau saya perhatikan mereka memilih
dengan melihat alam semesta, dengan pikirannya mereka bahwa baik untuk berbuat hormat ke orang tua, baik untuk berbuat sosial gitu ya. Mereka pikir itu semua baik. Tapi mereka ketika mereka di ujung kematian, mereka tidak mulai takut. Takut nanti mau kemana nih sesudah mati. Mereka enggak ngerti bagaimana caranya sesudah saya mati nanti ini ada hidup-hidupnya gimana gitu. Mereka cuma berpikir tentang karma, ya, tentang karma. Berbuat baik ya nanti diciptakan ini itu gitu. Semua seperti itu. Tapi kalau kita tahu kematian orang-orang yang percaya Tuhan itu adalah dengan damai sejahtera. Kematiannya itu tenang gitu, kematian tenang. Maka saya pikir kenapa ya ada orang mati tulis rip rest in peace. Iya, beristirahat dalam damai gitu ya, beristirahat dalam damai. Oh iya, nah saya juga bersyukur. Saya lihat kemarin belum lama, banyak orang-orang yang sudah meninggalkan kekristenan. Di luar kekristenan mereka itu tidak punya damai sejahtera. Mereka nih enggak tenang, jiwanya nih enggak tenang. Jadi mereka beruntung mereka. Tuhan kirim malaikat buat mereka ini. Maka mereka balik lagi kepada Yesus Kristus. Satu-satunya jalan, satu-satunya pokok kehidupan yang bisa memberikan damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus itu tidak sama dengan damai sejahtera yang dari dunia. Damai sejahtera yang dari dunia dengan apa yang kita lihat, kita kepengenin damai, tapi itu cuma sementara. Tapi damai sejahtera Yesus menguasai akan pikiran dan hati perasaan kita. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, orang ngalami kesulitan-kesulitan karena pilihan sendiri. Capek ya, pegel gitu ya. Capek, pegel, kesel, ngalami penolakan, ngalami kebencian, ngalami marah. Nah itu terus menerus melanda akan manusia yang memilih karep dewek hidupnya semaunya, tidak mau ada di bawah pimpinan. Kadang-kadang saya heran, orang kalau bilang begini, saya di cover sama Tuhan. Sekarang Tuhan gak kelihatan. Siapa yang cover kita? Pemimpin kita kan? Nah sekarang kita kalau melihat pemimpin kita, pemimpin kita kayaknya enggak sesuai sama hati saya. Karep dewek enggak? Bawaan manusia itu berontak. Pemberontakan itu masih ada di dalam hati kita. Kalau kita benar-benar tidak mau menundukkan diri kepada pimpinan yang ada di atas kita. Misal begini, cover, saya mau ngomong tentang cover. Yang namanya cover itu secara rohani di cover, semua di cover. Saya dulu pernah ngeluh sama Miss Ina, gemes sama orang yang cerewet aja. Dia tuh ditaruh di kamu, berarti kamu yang gembalain dia. Berarti saya gembalain dia, saya nggak ngerti omongannya Miss Ina waktu itu, nggak ngerti. Pikir-pikir, oh iya saya ngerti, saya gembala harus terima dia dalam segala keberadaannya. Dan dia itu ada di cover saya berhak untuk mendoakan. Walaupun yang dia kepengenin tidak ada pada saya, tapi saya dikasih Tuhan untuk mengcover orang itu. Berarti orang itu ada di dalam cover saya. Jadi Tuhan naruh cover di atas kita ini bukan karena dia punya talenta di situ, bukan. Tetapi covernya itu Tuhan tahu orang ini bisa mengcover si ini bisa mengcover ini bisa mengcover ini. Saya aja saudara terus terang saya heran. Miss Ina ini mimpin GK kan? Setahu saya mamahnya yang pintar masak, bukan dia. Setahu saya pembantunya itu yang tiap kali masak, hari Rabu waktu itu, hari Selasa waktu itu. Dia boro-boro bisa masak. Saya pikir gitu. Dia taunya resep. Masak belum tentu tahu. Icip-icip dia tahu. Tapi dia bisa mengcover orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi kita belajar untuk taat sama yang di atas kita. Yang di atas kita. Kalau yang di atas kita,
Tuhan kasih kepada pemimpin ini, lalu pemimpin ini mendelegasikan lagi, pemimpin ini mendelegasikan lagi, kita tetap harus taat terlebih dahulu di situ. Karena itu adalah pembentukan manusia menajamkan sesamanya. Itu yang saya. Jadi jangan kalau kita nggak mau, kita berontak, maka hidup kita nih mempunyai celah. Nah, setan yang akan mencetak hidup kita, si jahat yang akan mencetak hidup kita dengan intimidasinya, dengan segala macam omongan yang menghasut, memanipulasi, menipu, membohongi, dan hati kita nanti ngomong iya, dan makin lama kita makin jatuh. Hati-hati saudara, kita harus memikirkan jangan apa yang ada di bumi, tapi apa perkara-perkara yang ilahi. Beri diri kita dipimpin oleh Roh karena kita anak Allah ya. Supaya ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dari Tuhan itu memenuhi kita. Kalau kita tidak seperti itu, maka fokus kita nih akan beralih. Lama-lama beralihnya ke diri sendiri, bukan ke Tuhannya lagi. Karena jengkel melulu, karena kesel melulu ya. Jangan kasih hal-hal itu. Ya, kita tahu Roh Kudus sebagai sumber sukacita dan damai sejahtera. Nah, gimana caranya supaya fokus kita ini bisa terus ke Tuhan? Minta haus dan lapar akan Tuhan setiap hari, setiap saat. Tuhan setiap kali kita mulai menceng ini, kita mulai mengasihi diri gitu ya. Aduh, saya tuh kenapa ya begini gitu ya, memelas gitu. Langsung kita minta, Tuhan beri saya haus lapar akan Tuhan. Kebenaran Tuhan aja yang kita hauskan. Karena kita ada di dalam kebenaran, maka ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Nah, jadi fokus perhatian kita tidak terganggu. Kita lihat Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati kita jangan menjauh daripada Tuhan. Begitu kita menjauh, diisilah oleh yang lain, yang masuk akal. Ingat, Tuhan kita adalah yang tidak masuk akal. Karena dia itu hikmatnya, pengetahuannya itu dalam sekali, tidak dapat terselami, seperti tadi lagu ngomong gitu ya. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan Yesus mau taat sampai mati untuk kita kembali mendapatkan kontak hubungan dengan Bapa. Begitu manusia pertama terputus dari Bapa, itu rohnya mati. Rohnya mati, manusia yang lainnya rohnya juga mati. Oleh karena itu, Yesus berkata, manusia memang diberikan kehendak bebas, tetapi Tuhan berfirman, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak diutus oleh Bapa yang mengutus aku. Bapa mengutus Yesus pasti punya maksud dan tujuan. Dan kita tahu semua manusia, kalau kita lihat ya, lebih banyak yang kayaknya sedang berantri masuk ke jurang kan. Nah, sekarang bagian kita memberitakan Injil Kerajaan. Sebab semua manusia pasti pengen milih yang enak. Bahasanya orang-orang di sini kepenak. Pengen milih yang enak gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kalau Tuhan beri mereka hikmat, pengertian, takut akan Tuhan, mereka akan cari kebenaran sampai ketemu. Dan Tuhan pasti mau ditemui oleh orang-orang itu. Yang tidak mencari kebenaran pun, saat-saat berlomba ini dengan akhir zaman, Tuhan mau memanifestasikan dirinya. Ini aku, percaya aku sudah nebus dosaku. Kita harus berdoa, minta manifestasi daripada kuasa Tuhan, dan kasih Tuhan itu dinyatakan lebih dan lebih lagi di akhir zaman ini. Karena banyak orang sedang dilanda kegalauan, jadi marah, jadi kebencian gitu, seperti teroris gitu, itu pasti punya kebencian. Itu matanya tertutup, ditutupin oleh kuasa gelap supaya dia mati.
Jadi kita harus tahu, kita harus memberitakan Injil. Sekarang kalau kita nggak bisa memberitakan Injil kerajaan, ya, Injil kerajaan sekarang, Yesus itu raja di atas segala raja. Nah, kalau kita nggak bisa, bagaimana caranya? Benahi hidup kita. Hidup kita dicetak oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Mau tidak mau tercetak. Pandemi takut, ada teror takut, semua. Nah, hidup kita ini dicetak seperti itu. Tapi kita berpegang pada firman. Biar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan mencetak hidup kita. Hidup kitanya disesuaikan dengan firman. Bukan firman yang harus disesuaikan dengan kita, tapi hidup kita disesuaikan dengan firman. Mana yang jalan kita nggak benar sesuaikan dengan firman. Nggak enak memang saudara. Itu namanya pikul salib, sangkal diri. Biar tiap orang bisa lihat, oh ini orang-orang Kristen ada kasih. Berbeda dengan yang lain. Kita harus terus fokus sama Tuhan. Nah, kita bersyukur Yesus ketika di Taman Getsemani membulatkan tekadnya untuk dia memberi dirinya menderita taat sama kehendak Bapa sampai mati disalib. Di jalan, di sepanjang jalan Via Dolorosa itu Yesus memberikan akan setiap jalan-jalan bilur-bilur darahnya yang terpercik menyembuhkan kita. Bukan jasmani saja, tapi jiwa kita disembuhkan. Jiwa itu perlu damai sejahtera. Sebentar saja, sehari nih kita pikiran kita nih melenceng, langsung hati kita nggak enak, tidak ada damai. Itu sudah keluar dari kebenaran. Kita nih harus sering-sering jaga hati ya. Ingat senantiasa, hati itu harus dijaga. Kita bersyukur kalau Tuhan Yesus mati, maka kita ini dibebaskan dari semua tuntutan dosa, semua tuntutan maut dibebaskan. Itu ada di Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita senantiasa ada di dalam Kristus Yesus, jangan keluar. Roh yang memberi hidup, roh Yesus itu adalah firman hidup. Dia lahir dari roh, dari air dan roh. Ya. Dia yang menghidupkan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita semua dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, firman yang jadi manusia, keberadaan manusia yang sudah dirusak oleh akibat dari dosa Adam dan Hawa itu bisa mengalami pemulihan seutuhnya kembali. Untuk kita nih bisa menikmati kehidupan dalam hadirat Tuhan. Kita kontak dengan Bapa, dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Saya pernah ngalami ruwet saudara. Ruwet bombardir kanan kiri muka belakang. Aduh, hampir aja saya tuh istilahnya di ujung tanduk saya tuh. Ya bukan di ujung tanduk, di ujung jurang saya tuh ya. Sudahlah saya melakukan apa gitu ya. Lalu tiba-tiba di hati saya ada nyanyian. Nyanyiannya apa? Nyanyiannya In the Presence of Jehovah. Nah di situ lagu itu saya langsung ada lagu di dalam hati saya. Di dalam hadirat Tuhan. Semua yang luka itu bisa disembuhkan, bisa diperbaiki. Dan saya nangis saudara. Saya langsung diingatkan bahwa hidup saya ketika saya itu hampir tidak ada. Ketika operasi yang pertama itu saya hampir nggak ada saudara. Itu merupakan keajaiban. Saya ingat, doa saya ingat, Tuhan jika Engkau mau pakai saya, beri saya kesempatan untuk hidup gitu ya, buat saya. Tapi jika Engkau tidak, sudah waktunya saya pulang, sebab teman saya sudah dapatkan firman buat saya. Enggak, kamu kayak Hizkia, diperpanjang umur kamu 15 tahun. Puji Tuhan sekarang udah lebih dari 15 tahun. Jadi saya pikir udah kalau sudah waktunya Tuhan, saya nih
tenang damai. Waktu di rumah sakit tuh saya tenang damai. Ya mungkin nggak tahu dah, tenang damai sekali. Saya titip anak-anak saya nomor satu. Suami sih biarin aja, suami sih pilihan dia sendiri gitu ya. Tapi saya titip anak-anak saya, Tuhan masih kecil gitu ya. Dan Tuhan kasih keajaiban. Nah jadi setiap kita sumpek, pastilah manusia pernah ngalamin sumpek. Masuklah dalam hadirat Tuhan, puji dia, sembah dia. Ketemu saudara sama Tuhan. Tuhan yang akan kembali menguatkan kita. Sebab Tuhan bertahta di atas hati yang hancur. Kita ngomong aja seenaknya, jahatnya kita ngomong ke Tuhan. Saya kalau jahatnya kita ngomong. Saya kemarin sore saya teringat gini saudara. Saya lagi mandi, saya ingat, aduh Tuhan saya tuh dosa sekali ya. Ampuni saya Tuhan, dosa saya terhadap orang tua saya. Saya baru sadar ya, saya memaksakan mami saya untuk kuat teguh. Padahal mami saya model kayak saya. Saya kuat teguh karena saya sudah mengenal firman. Saya ngajarin mami saya supaya saya kuat teguh. Sampai mami saya nangis saudara. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya kok maksakan kehendak saya. Enggak ngertiin keberadaan mami saya yang seperti itu gitu tuh. Cuma karena apa? Karena mami itu nyuruh saya ngadepin petugas pajak kalau nggak salah, petugas pajak. Saya takut ngadepin petugas pajak. Saya nyuruh suami saya nggak mau bantu saya. Coba bayangin oper-operan. Saya bilang, mami itu berani mami percaya sama Yesus. Karep dewek saya saudara. Maksakan mami suruh beriman kepada Yesus, saya sendiri kabur. Itu merupakan kesalahan saya dan saya ngaku di hadapan saudara sekalian bahwa saya bersalah. Saya udah minta ampun sama Tuhan tadi malam. Ya Tuhan, saya itu salah. Ampuni saya itu salah. Saya juga teringat bagaimana mami saya hidup di rumah saya dalam kesendirian, kesepian. Sayanya juga tidak berani tinggal di sana untuk nemenin mami. Takut sama suami, takut sama mertua. Saya nyesel saudara, bener. Kasih orang tua kita selagi masih hidup. Jangan sampai nyesel kayak saya gitu ya. Nah, itu aja yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati.